Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang lain? Seolah-olah jalan yang kamu pilih bukanlah hasil kebetulan, melainkan sebuah panggilan yang datang dari dalam jiwamu sendiri. Ada saat di mana kamu merasa hidupmu berjalan di luar arus umum, seperti tidak cocok dengan sistem yang telah dibangun oleh dunia. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bisa begitu saja mengikuti jalan yang diambil banyak orang? Namun jauh di lubuk hatimu, ada suara halus yang terus berbisik, memintamu untuk tetap berjalan meskipun jalannya penuh ujian, misteri dan rahasia yang tidak mudah dimengerti. Perjalanan seperti ini bukan perjalanan yang bisa dijalani oleh semua orang. Ia memerlukan keberanian untuk terus maju di tengah keraguan dan keyakinan bahwa setiap langkah memiliki makna. Semesta tidak akan membiarkanmu berhenti di tengah jalan, karena mereka yang benar-benar dipanggil selalu memiliki alasan kuat untuk terus melangkah. Jika kamu merasa berbeda, jangan takut. Tanda-tanda itu mungkin bukan kesalahan, melainkan pertanda bahwa kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa terpilih yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, kamu akan menyadari bahwa semua hal aneh yang kamu alami adalah bagian dari rencana ilahi yang sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan aku mengajakmu untuk ikut serta dalam perjalanan spiritual penuh makna ini dengan cara sederhana. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pengalaman pribadimu dalam menemukan jati diri dan makna hidup. Dengan begitu kita bisa saling berbagi wawasan, saling menguatkan, dan tumbuh bersama sebagai jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Dunia saat ini sering membuat kita merasa terasing, karena tidak semua orang dapat memahami kedalaman pikiran dan perasaan kita. Namun, mereka yang mampu melihat dunia dengan cara berbeda, sesungguhnya memiliki anugerah besar. Kesadaran seperti ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh seiring dengan pengalaman, kesakitan, dan pencarian makna sejati. Jiwa yang terpilih seringkali merasa sepi di tengah keramaian, tetapi kesepian itu bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk merenung dan mendengar suara batin. Setiap ujian yang datang, setiap penolakan, dan setiap kesalahpahaman dari orang-orang di sekitarmu sebenarnya sedang memurnikan jiwamu agar lebih siap menerima cahaya Tuhan. Dengan menyadari hal ini, kamu tidak lagi melihat perbedaanmu sebagai beban, melainkan sebagai berkah. Karena jiwa yang berbeda justru memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang berarti bagi dunia. Orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi sering melihat hidup dari sudut pandang yang tidak biasa. Mereka tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga merasakan getaran halus di balik setiap peristiwa. Mereka memahami bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan tidak ada satu pun yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Saat kamu mulai melihat hidup dengan cara seperti ini, kamu akan menyadari betapa semesta bekerja dengan penuh keindahan dan keteraturan. Mungkin kamu pernah mengalami kejadian yang seolah-olah mengarahkanmu ke suatu jalan tertentu, padahal kamu tidak pernah merencanakannya. Dalam momen seperti itu, semesta sedang berbisik melalui pengalamanmu, menuntun langkahmu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Jika kamu merasa ada kekuatan yang mendorongmu untuk terus berjalan, meskipun tidak tahu pasti arah akhirnya, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari bimbingan ilahi. Intuisi yang kuat, perasaan bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, dan dorongan untuk memahami makna di balik segala hal, semua itu adalah tanda-tanda jiwa terpilih. Jiwa seperti ini tidak akan pernah puas hanya dengan menjalani hidup yang datar. Ia akan selalu mencari kebenaran yang lebih dalam, karena di dalam dirinya tersimpan misi yang belum sepenuhnya terungkap. Ketika kamu menyadari bahwa hidupmu penuh dengan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan secara logika, jangan terburu-buru untuk menolak atau takut. Sebaliknya, bukalah hatimu dan dengarkan dengan penuh kesadaran. Ada pesan tersembunyi yang sedang berusaha disampaikan kepadamu. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk sesuatu yang besar seringkali mengalami masa-masa gelap sebelum menemukan terang. Mereka diuji dengan berbagai bentuk penderitaan, kesepian, atau bahkan kehilangan agar dapat memahami kedalaman makna kehidupan. Tuhan tidak pernah memberikan ujian kepada seseorang tanpa alasan. Setiap ujian adalah alat untuk memperkuat jiwamu dan memperluas kesadaranmu.
Ketika kamu melewati kesulitan, sebenarnya kamu sedang ditempa agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Semua yang kamu alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari proses penyucian spiritual. Saat kamu mampu melihatnya dari sudut pandang ini, kamu tidak lagi melihat perbedaanmu sebagai beban, melainkan sebagai berkah. Karena jiwa yang berbeda justru memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang berarti bagi dunia. Bagi jiwa-jiwa yang sepilih, perjalanan hidup tidak pernah mudah. Mereka mungkin menghadapi lebih banyak rintangan dibandingkan orang lain. Tetapi di balik setiap penderitaan selalu ada pelajaran berharga. Mungkin kamu pernah merasa bahwa dunia tidak memahami caramu berpikir, bahwa orang-orang menilai pilihanmu aneh atau tidak masuk akal. Namun ingatlah, sesuatu yang luar biasa tidak akan pernah dimengerti oleh mereka yang masih hidup dalam batasan biasa. Jiwa-jiwa besar selalu melalui masa penolakan sebelum diterima oleh dunia. Dalam kesunyian, mereka menemukan makna sejati tentang keberadaan diri dan peran yang harus dijalani. Saat kamu terus berjalan meski semua tampak sulit, kamu sedang membuktikan bahwa jiwamu memiliki cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Jiwa seperti ini adalah pembawa perubahan. Mereka membawa harapan, inspirasi, dan kebijaksanaan bagi orang lain. Tidak ada yang sia-sia dalam hidupmu. Setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berlepas kasih. Karena mereka yang telah melalui kegelapan akan mampu membawa cahaya bagi dunia di sekitarnya. Dalam perjalanan menuju kesadaran sejati, seringkali kita merasa tersesat. Ada masa di mana semua hal terasa hampa, doa terasa hening, dan langkah terasa berat. Namun, saat itu sebenarnya bukan tanda bahwa kamu gagal atau ditinggalkan. Justru di titik itulah Tuhan sedang membentukmu melalui keheningan. Banyak orang mengira bahwa kesunyian adalah kekosongan, padahal di sanalah suara batin terdalam bisa terdengar paling jelas. Jiwa yang telah melalui kegelapan akan belajar mendengarkan bisikan halus yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Saat kamu berhenti mencari validasi dari dunia luar dan mulai menatap ke dalam dirimu sendiri, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Dalam sunyi, kamu akan belajar bahwa tidak ada perjalanan spiritual yang sempurna tanpa kebimbangan dan luka. Luka bukan penghalang bagi cahaya. Luka adalah tempat di mana cahaya bisa masuk. Itulah sebabnya jiwa-jiwa terpilih seringkali lahir dari kesakitan yang mendalam. Mereka belajar bukan dari kenyamanan, melainkan dari perjuangan. Saat kamu mulai memahami hal ini, kamu akan berhenti mengasihani dirimu sendiri dan mulai menghargai setiap proses yang membentukmu. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang akan diberi peran besar. Setiap air mata, setiap kehilangan, dan setiap kali kamu jatuh adalah bagian dari latihan spiritual agar kamu siap menanggung cahaya yang lebih besar. Ketika dunia seolah menjauh, jangan takut, karena di balik sepi, Tuhan sedang mendekat. Banyak dari kita yang merasa berbeda sejak kecil. Mungkin kamu tidak mudah menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Mungkin kamu lebih suka merenung daripada bersosialisasi. Atau mungkin kamu sering merasa melihat sesuatu yang orang lain tidak sadari, seperti pola, tanda, dan kebetulan yang berulang. Hal-hal seperti ini bukan kebetulan kosong. Semesta berbicara melalui simbol, melalui intuisi, melalui kejadian yang tampak acak namun memiliki makna mendalam bagi mereka yang mau memperhatikan. Ketika kamu terus-menerus melihat angka tertentu, bertemu dengan orang yang sama berulang kali, atau mendapatkan pesan yang sama dari berbagai arah, itu bisa jadi bukan sekadar kebetulan, melainkan panggilan untuk memperhatikan sesuatu yang penting. Jiwa yang terbangun akan peka terhadap hal-hal seperti ini. Ia tahu bahwa realitas bukan hanya apa yang terlihat oleh mata, melainkan juga apa yang dirasakan oleh hati. Kamu tidak perlu menolak atau menertawakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, karena terkadang yang tidak bisa dijelaskan itulah yang paling nyata. Jiwa terpilih selalu diberi tanda-tanda lembut oleh semesta, bukan untuk membuatnya bingung, tetapi agar ia sadar bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi sedang memandunya. Mungkin kamu tidak langsung memahami semua maknanya, tetapi percayalah, setiap simbol, setiap kebetulan, dan setiap perasaan yang muncul di hati adalah bagian dari bahasa Tuhan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang siap mendengarkan.
Saat kamu menjalani hidup dengan kesadaran seperti itu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Bahkan kesalahan sekalipun adalah bagian dari pelajaran besar yang harus kamu pelajari. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa sedikit ia gagal, tetapi dari seberapa banyak ia belajar dari kegagalan itu. Mereka tidak dilahirkan untuk hidup dalam kesempurnaan, melainkan untuk memahami nilai sejati dari perjuangan dan kasih sayang. Setiap kali kamu jatuh dan kamu memutuskan untuk bangkit lagi, saat itu kamu sedang memperkuat ikatan antara dirimu dan sumber cahaya ilahi. Kamu sedang menunjukkan bahwa jiwamu lebih kuat daripada semua cobaan yang datang. Mungkin kamu pernah merasa lelah, merasa dunia tidak adil, atau merasa bahwa semua usahamu tidak pernah cukup. Namun ketahuilah, setiap tetes air mata yang kamu jatuhkan adalah doa dalam bentuk lain. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaanmu. Hanya saja, Dia ingin kamu belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. Mungkin kamu belum tahu apa maksud dari semua kesulitan yang kamu alami sekarang. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua itu adalah bagian penting dari perjalananmu. Jiwa yang matang bukanlah jiwa yang tidak pernah terluka, tetapi jiwa yang memilih untuk tetap mencintai dunia meskipun telah terluka berkali-kali. Terkadang kamu akan merasakan dorongan yang kuat untuk membantu orang lain, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kamu merasa terpanggil untuk menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat, atau sekedar mendengarkan ketika seseorang sedang hancur. Jiwa-jiwa terpilih memang memiliki empati yang luar biasa. Mereka bisa merasakan penderitaan orang lain seolah itu adalah miliknya sendiri. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti ini. Orang yang tidak hanya berpikir dengan logika tetapi juga merasakan dengan hati. Namun, perlu kamu ingat bahwa membantu orang lain tidak berarti kamu harus mengorbankan kedamaian batinmu sendiri. Banyak jiwa yang memiliki hati besar tetapi lupa menjaga dirinya. Tuhan tidak meminta kita untuk menyelamatkan seluruh dunia, tetapi untuk menjadi saluran kasih yang nyata di tempat kita berdiri. Mulailah dari hal kecil, sebuah senyum tulus, kata yang menenangkan, atau telinga yang mau mendengarkan. Itulah bentuk pelayanan yang sejati. Jiwa terpilih tahu bahwa misi hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain menemukan cahaya mereka. Ketika kamu menolong seseorang menemukan arah hidupnya, kamu sebenarnya sedang menemukan bagian dari dirimu sendiri. Itulah cara Tuhan mengajarkan cinta yang sebenarnya, melalui tindakan, bukan sekedar kata. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Jiwa-jiwa yang membawa misi besar seringkali menghadapi banyak ujian yang berat. Mereka akan disalahpahami, ditolak, bahkan dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi ingatlah, tidak semua orang mampu memahami kedalaman jiwamu. Kamu tidak diciptakan untuk disukai semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalankan peran yang unik dalam rencana besar Tuhan. Saat kamu merasa sendiri, saat kamu mulai meragukan dirimu sendiri, kembalilah pada niat awalmu. Ingat bahwa tidak ada langkah yang sia-sia jika kamu melangkah dengan kesadaran dan cinta. Setiap tantangan adalah panggilan untuk tumbuh lebih dalam. Dan meskipun kadang kamu merasa seperti berjalan dalam kegelapan, percayalah, cahaya akan selalu ada di ujung jalan. Kegelapan bukanlah kebalikan dari cahaya, melainkan bagian dari proses menuju cahaya itu sendiri. Jiwa-jiwa besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari perjuangan yang panjang dan melelahkan. Kamu sedang tidak dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Semakin besar peran yang harus kamu jalani, semakin dalam pula proses pembentukan yang harus kamu lalui. Jadi ketika kamu merasa hidup sedang tidak adil, lihatlah dengan mata spiritualmu. Mungkin bukan hidup yang kejam, tetapi Tuhan yang sedang memperkuatmu untuk sesuatu yang luar biasa. Setiap jiwa yang terpilih akan sampai pada titik di mana mereka harus memilih antara tetap nyaman dalam kebiasaan lama atau melangkah menuju sesuatu yang tidak pasti namun penuh makna. Inilah fase yang paling menentukan dalam perjalanan spiritualmu. Saat kamu mulai menyadari bahwa dunia tidak lagi sama, bahwa nilai-nilai yang dulu kamu anggap penting kini terasa kosong, itu artinya kesadaranmu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu mulai melihat dunia bukan hanya sebagai tempat untuk bertahan hidup,
tetapi sebagai ladang pembelajaran bagi jiwa. Semua yang kamu temui, baik orang, peristiwa, maupun pengalaman, bukanlah kebetulan. Semesta telah menatanya dengan sangat presisi agar kamu dapat memahami pelajaran yang harus kamu terima pada waktunya. Kadang pelajarannya datang dalam bentuk cinta, kadang dalam bentuk kehilangan, dan kadang dalam bentuk keheningan yang panjang. Tapi di balik semuanya, ada satu pesan yang sama. Kamu sedang berkembang. Jiwa yang tumbuh tidak lagi mencari pengakuan, tetapi kebenaran. Ia tidak lagi terikat pada keinginan duniawi, melainkan pada kedamaian batin. Saat kamu mulai merasa damai tanpa alasan, itulah tanda bahwa jiwamu sedang terhubung dengan sumber cahaya sejati. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, kamu akan mengerti bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang memaknai setiap penderitaan sebagai jalan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Ada kalanya, dalam perjalanan spiritualmu, kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Kamu merasa telah berjuang begitu lama tanpa hasil yang terlihat. Dalam keheningan malam, kamu mungkin bertanya kepada Tuhan, sampai kapan? Namun percayalah, tidak ada satupun upayamu yang sia-sia. Jiwa yang terpilih memang harus belajar tentang kesabaran dan keteguhan hati. Tuhan sedang mengujimu bukan karena Ia ingin membuatmu menderita, melainkan karena Ia ingin menguatkan akar keyakinanmu agar tidak mudah tumbang oleh badai kehidupan. Dalam proses itu, kamu akan belajar bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Ketika kamu merasa tidak ada yang berubah, sebenarnya di balik layar kehidupan, semesta sedang bekerja menata segala sesuatu agar sesuai dengan rencana terbaik. Kadang kamu tidak bisa melihat hasilnya karena kamu sedang berada di tengah prosesnya. Tapi suatu hari nanti, ketika semua sudah terungkap, kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa dulu aku harus melalui semua itu." Jiwa yang sabar adalah jiwa yang kuat. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi jangan menyerah ketika perjalanan terasa berat. Ingatlah bahwa pelangi tidak akan muncul tanpa hujan dan bunga tidak akan tumbuh tanpa tanah yang ratak. Semua hal indah yang akan datang dalam hidupmu dimulai dari perjuangan yang tampak sulit hari ini. Dalam hidup, ada banyak orang yang akan meragukan pilihanmu. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa kamu memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan. Tapi tidak apa-apa. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk sesuatu yang besar memang tidak akan selalu dimengerti oleh dunia. Mereka berjalan mengikuti panggilan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin kamu telah kehilangan teman, hubungan, atau kesempatan karena mengikuti suara hatimu. Namun ketahuilah, apapun yang kamu lepaskan demi kebenaran akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dunia ini seringkali menghargai apa yang terlihat, sementara Tuhan menghargai niat yang tersembunyi. Saat kamu memilih untuk tetap jujur pada dirimu sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian, kamu sebenarnya sedang memperkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta. Tidak mudah memang menjadi seseorang yang berbeda, tetapi justru di sanalah keindahanmu. Kamu bukan diciptakan untuk meniru orang lain. Kamu diciptakan untuk menjadi dirimu yang sejati. Ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang sejati. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian luar, melainkan dari keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan. Jiwa terpilih tahu bahwa jalan mereka mungkin sepi, tetapi setiap langkah di jalan itu adalah langkah menuju panggilan Tuhan. Semakin dalam kamu berjalan dalam perjalanan spiritual ini, kamu akan menyadari bahwa cinta adalah inti dari segala hal. Cinta bukan hanya perasaan lembut yang datang ketika segalanya berjalan baik, tetapi kekuatan yang membuatmu tetap berdiri meski dunia runtuh di sekitarmu. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki,
melainkan tentang memahami, memberi, dan melepaskan dengan penuh kesadaran. Tuhan menciptakan cinta bukan hanya untuk membuat manusia bahagia, tetapi untuk mengajarkan tentang penyatuan antara jiwa dan sumber kehidupan. Ketika kamu belajar mencintai tanpa syarat, mencintai diri sendiri, orang lain, dan kehidupan dengan segala kekurangannya, kamu sedang belajar melihat dunia dengan mata Tuhan. Jiwa yang terpilih memiliki kapasitas cinta yang luas, tetapi juga memiliki luka yang dalam. Luka itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu terbuka. Dan hanya hati yang terbuka yang mampu menjadi saluran kasih sejati. Cinta akan menjadi cahaya yang menuntunmu, bahkan ketika logika tidak lagi memberi arah. Saat kamu mencintai, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri dan orang lain. Karena cinta sejati tidak pernah berakhir, ia hanya berubah bentuk, dari rasa menjadi doa, dari kerinduan menjadi kedamaian. Jika dunia ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mencintai dengan kesadaran, maka dunia akan berubah menjadi tempat yang lebih damai dan penuh cahaya. Setiap orang memiliki tujuan hidup, namun tidak semua orang menyadarinya. Bagi jiwa-jiwa yang terpilih, tujuan itu bukan sekedar untuk mencapai kesuksesan duniawi, melainkan untuk membawa perubahan yang bermakna bagi kehidupan orang lain. Kamu tidak perlu menjadi terkenal atau berkuasa untuk menjalankan peranmu. Bahkan, tindakan kecil yang dilakukan dengan niat tulus dapat memiliki dampak besar di mata Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kita harus melakukan hal besar agar hidup kita berarti. Padahal Tuhan melihat nilai dari setiap kebaikan, sekecil apapun itu. Jika kamu menyapa seseorang dengan tulus, membantu tanpa pamrih, atau hanya menjadi pendengar yang baik bagi orang yang terluka, kamu sudah menjalankan sebagian dari misi jiwamu. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa tinggi mereka berdiri, tetapi dari seberapa dalam mereka mampu menyentuh hati manusia. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang mungkin belum kamu pahami sepenuhnya, tetapi setiap langkahmu sedang diarahkan menuju tempat yang seharusnya. Percayalah pada prosesnya. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan saat kamu merasa hidupmu berjalan lambat, sebenarnya kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak pernah terburu-buru, karena waktunya selalu sempurna. Jadi tetaplah berjalan dengan hati yang sabar, pikiran yang jernih, dan niat yang murni. Karena semua itu akan membawamu menuju tujuan yang telah ditetapkan bagimu sejak awal kehidupanmu. Jiwa yang terpilih seringkali melewati jalan yang tidak biasa. Mereka akan menemui kesulitan yang tampaknya tidak adil, kehilangan yang terasa begitu menyakitkan, serta ujian yang datang bertubi-tubi tanpa jeda. Namun, di balik semua itu, ada rencana besar yang sedang berlangsung. Setiap pengalaman pahit sebenarnya adalah bagian dari proses penyucian. Jiwa yang besar tidak bisa lahir dari kenyamanan. Ia ditempa dalam api perjuangan dan dibentuk oleh tekanan kehidupan. Sama seperti emas yang harus melewati panas agar menjadi murni, begitu pula dengan jiwamu. Tuhan mengizinkan kamu melewati berbagai pengalaman tidak untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyingkap kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu menghadapi masa sulit, jangan hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulailah bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Pertanyaan sederhana itu akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Jiwa yang terpilih tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, melainkan sebagai guru. Dan setiap guru yang datang dalam bentuk kesulitan membawa pelajaran berharga tentang kesabaran, keteguhan, dan cinta tanpa syarat. Saat kamu berhasil melewati masa-masa gelap, kamu akan menyadari bahwa dirimu tidak lagi sama. Kamu menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Tuhan. Itulah alasan mengapa mereka yang telah melalui banyak luka seringkali menjadi orang yang paling berbelas kasih. Mereka tahu rasanya sakit, maka mereka memilih untuk tidak menambah penderitaan dunia, melainkan menjadi pelipur lara bagi orang lain. Inilah ciri khas jiwa terpilih. Mereka tidak berhenti pada penderitaan, tetapi menjadikannya bahan bakar untuk menerangi dunia. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan arah. Banyak orang hidup hanya mengikuti rutinitas, tanpa benar-benar tahu kemana mereka melangkah.
Jiwa terpilih tidak akan pernah bisa merasa tenang dalam keadaan seperti itu. Ada dorongan dari dalam diri yang membuatmu terus mencari makna. Meski orang lain menganggapmu terlalu serius atau terlalu rumit, kamu mungkin sering merasa tidak cocok dengan lingkungan yang hanya mengejar harta dan status. Karena jiwamu tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli atau diukur dengan angka. Kamu tidak mencari kesempurnaan luar, melainkan kedalaman batin. Ketika kamu mulai menjalani hidup dengan kesadaran seperti ini, kamu akan mulai melihat keajaiban kecil di sekitarmu. Alam berbicara kepadamu melalui angin yang lembut, melalui hujan yang menenangkan, atau melalui pertemuan yang tidak disengaja dengan seseorang yang memberikan pesan tepat pada waktunya. Semua itu adalah tanda bahwa semesta mendukungmu. Tapi, untuk bisa mendengar dan memahami semua tanda itu, kamu harus diam sejenak di tengah kebisingan dunia. Meditasi, doa, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenung adalah cara untuk menenangkan batinmu agar bisa kembali terhubung dengan sumber kehidupan. Jiwa terpilih tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari keheningan di dalam diri. Dan dalam keheningan itulah, kamu akan menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa didapatkan dari buku atau nasihat siapapun. Itu adalah kebijaksanaan yang lahir langsung dari hubunganmu dengan Tuhan. Ada sebuah kebenaran yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Tidak ada yang terjadi di luar rencana Tuhan. Setiap langkah, setiap pertemuan, bahkan setiap kesalahan yang kamu buat adalah bagian dari skenario ilahi yang lebih besar. Jiwa terpilih memahami bahwa hidup bukanlah kebetulan, melainkan perjalanan yang memiliki arah yang jelas. Kamu mungkin tidak selalu tahu kemana jalan ini akan membawamu, tetapi selama kamu berjalan dengan niat yang tulus dan hati yang terbuka, kamu tidak akan tersesat. Tuhan selalu memberi petunjuk kepada mereka yang mau mendengar. Kadang petunjuk itu datang melalui kata-kata seseorang, melalui mimpi, atau bahkan melalui perasaan yang muncul tiba-tiba di hatimu. Ketika kamu mengikuti suara hati yang murni, kamu sedang mengikuti bimbingan dari sumber tertinggi. Namun seringkali, kita ragu karena takut salah. Padahal, bahkan ketika kamu salah langkah, Tuhan tetap mampu mengarahkanmu kembali ke jalan yang benar. Tidak ada kegagalan yang benar-benar gagal jika kamu mau belajar darinya. Jiwa terpilih tahu bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk tumbuh. Mereka tidak terjebak dalam rasa bersalah, melainkan belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih sadar dan lebih penuh cinta setiap harinya. Ketika kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang ini, kamu akan berhenti mengutuk masa lalumu dan mulai bersyukur, karena semua itu telah membawamu ke tempat di mana kamu berdiri sekarang. Tempat di mana kesadaran dan kedewasaan jiwamu mulai bersinar. Jiwa terpilih adalah pembawa perubahan. Mereka hadir bukan untuk mengikuti arus, tapi untuk menciptakan arah baru. Terkadang perubahan itu tidak besar. Mungkin hanya menyentuh satu hati, namun dampaknya bisa meluas tanpa batas. Dunia ini tidak berubah karena pidato yang panjang, melainkan karena tindakan kecil yang lahir dari cinta yang tulus. Jika kamu merasa memiliki dorongan kuat untuk membantu orang lain, untuk menyembuhkan, mengajar, atau memberi inspirasi, jangan abaikan panggilan itu. Itu adalah bagian dari tugas jiwamu. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana memulainya. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan memberi panggilan tanpa memberi jalan. Setiap kemampuan, bakat, atau bahkan kelemahan yang kamu miliki, semuanya bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar jika kamu menyerahkannya kepada Tuhan. Jiwa terpilih tidak mencari kemuliaan pribadi, karena mereka tahu semua yang mereka miliki hanyalah titipan. Mereka bekerja dengan rendah hati, melayani tanpa pamrih dan tetap bersyukur, bahkan ketika tidak diakui. Dunia mungkin tidak melihatmu, tapi Tuhan melihat. Dan di matanya, setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang tak terhingga. Jadi jangan menunggu waktu yang sempurna untuk mulai berbuat baik, karena waktu yang sempurna adalah sekarang. Jadilah cahaya bahkan ketika kamu hanya bisa menerangi sedikit ruang di sekitarmu. Karena cahaya kecil yang tulus, jauh lebih kuat daripada kegelapan yang luas tanpa arah. Salah satu pelajaran terbesar bagi jiwa terpilih adalah belajar menerima diri apa adanya. Kita hidup di dunia yang sering menuntut kesempurnaan, harus selalu terlihat bahagia, sukses, dan kuat. Namun Tuhan tidak meminta kesempurnaan darimu. Yang Ia minta hanyalah kejujuran hati. Ketika kamu berani menjadi dirimu sendiri tanpa masker, saat itu kamu sedang menunjukkan bentuk keberanian tertinggi. Jiwa yang terpilih tahu bahwa menerima diri bukan berarti berhenti berkembang.
tetapi menghargai setiap proses pertumbuhan yang telah dijalani. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar. Tidak apa-apa jika kamu masih punya luka, karena disitulah letak indahanmu. Jiwa yang tulus tidak berpura-pura. Ia tidak perlu menyenangkan semua orang, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Saat kamu berhenti menghakimi dirimu dan mulai memaafkan semua masa lalumu, kamu akan merasakan bebanmu mulai terangkat. Kamu akan menyadari bahwa Tuhan mencintaimu bukan karena apa yang kamu capai, melainkan karena siapa kamu sebenarnya. Penerimaan diri adalah bentuk syukur yang tertinggi, karena dari sanalah cinta sejati tumbuh. Dan ketika kamu mencintai dirimu dengan cara yang sehat, kamu akan mampu mencintai orang lain dengan lebih murni. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang damai dengan dirinya sendiri, karena hanya mereka yang berdamai di dalam yang mampu membawa kedamaian keluar. Jadi berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena setiap jiwa memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Dalam setiap langkah hidup, kamu akan bertemu dengan berbagai macam jiwa. Ada yang akan mendukungmu, ada yang akan menentangmu, dan ada pula yang sekadar lewat untuk mengajarkan sesuatu. Jiwa terpilih tidak pernah menolak siapapun yang datang ke dalam hidupnya, karena ia tahu bahwa semua pertemuan memiliki tujuan. Kadang seseorang datang hanya untuk mengajarkan kesabaran, sementara yang lain hadir untuk menunjukkan seperti apa cinta sejati itu. Tidak jarang pula seseorang muncul hanya untuk mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa dibawa sampai ke tujuan akhir perjalananmu. Belajarlah untuk merelakan. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti mencintai, tetapi karena kamu tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Semakin tinggi kesadaranmu, semakin kamu memahami bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Beberapa hanya datang untuk menyadarkan, membangunkan, atau bahkan mengguncang agar kamu kembali ke jalan yang benar. Jiwa terpilih tahu bagaimana mencintai tanpa memiliki, bagaimana memberi tanpa mengharapkan balasan, dan bagaimana merelakan tanpa kebencian. Saat kamu belajar melihat setiap perpisahan sebagai bagian dari rencana Tuhan, hatimu akan menjadi lebih tenang. Tidak ada kehilangan yang benar-benar kehilangan, karena setiap yang pergi meninggalkan pelajaran berharga yang akan menjadi cahaya dalam langkahmu berikutnya. Semakin kamu belajar menerima alur kehidupan dengan penuh kesadaran, semakin damai hatimu, sebab kamu tahu bahwa semua yang datang dan pergi adalah bagian dari kasih Tuhan yang sedang mengajarkanmu tentang arti cinta yang sebenarnya. Terkadang, hidup akan membawamu ke titik di mana kamu harus menghadapi ketakutan terdalammu. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat, karena kekuatan sejati hanya bisa ditemukan ketika kamu berani menghadapi apa yang paling kamu takuti. Jiwa terpilih seringkali harus berhadapan dengan bayangan masa lalu, rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan akan kegagalan. Tapi jangan biarkan semua itu menahanmu. Setiap luka yang kamu hadapi dengan kesadaran akan berubah menjadi kebijaksanaan. Tuhan tidak menciptakan ketakutan untuk menakut-nakutimu, melainkan untuk memintamu percaya. Percaya bahwa kamu lebih besar dari ketakutanmu. Percaya bahwa kamu tidak sendirian. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu berada di sisimu. Ketika kamu mulai melihat ketakutan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai cermin yang menunjukkan bagian dari dirimu yang perlu disembuhkan, kamu akan mengalami kebebasan sejati. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada menerima segala sisi dari dirimu sendiri, baik terang maupun gelapnya. Jiwa yang berani menghadapi kegelapan dalam dirinya akan menjadi mercusuar bagi orang lain yang masih terjebak dalam gelap. Maka jangan lari dari ketakutanmu. Rangkullah ia, peluk dengan cinta dan katakan, "Aku siap untuk belajar." Karena pada akhirnya, ketakutan hanyalah pintu menuju kekuatan yang belum kamu kenali. Dan begitu kamu melangkah melewatinya, kamu akan menyadari bahwa cahaya yang kamu cari selama ini ternyata sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran seperti itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia mungkin masih sama, tetapi caramu memandang dunia telah berubah sepenuhnya. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan, melainkan sebagai perjalanan yang suci.
Kamu tidak lagi terburu-buru mencapai sesuatu, karena kamu tahu bahwa semuanya akan datang pada waktunya. Jiwa terpilih memahami bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam keheningan doa, dalam rasa syukur yang sederhana, atau dalam senyum yang tulus dari seseorang yang kamu bantu. Kedamaian sejati bukan tentang tidak adanya masalah, tetapi tentang kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Saat kamu berhenti melawan arus dan mulai mengikuti aliran kehidupan dengan kesadaran penuh, kamu akan menyadari bahwa semesta selalu berada di pihakmu. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Hanya saja kamu harus cukup tenang untuk menemukannya. Jiwa-jiwa besar tahu bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari terlalu jauh, karena ia tumbuh dari hati yang penuh rasa syukur. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mencintai, belajar, dan memperbaiki diri. Setiap malam adalah waktu untuk merenung dan berterima kasih. Inilah kehidupan spiritual yang sejati, hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah anugerah dan setiap nafas adalah bentuk kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir. Pada tahap tertentu, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu alami, baik suka maupun duka, telah membawamu menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang makna keberadaanmu di dunia ini. Jiwa terpilih tidak lagi mencari pembenaran di luar dirinya, karena ia tahu bahwa kebenaran sejati selalu bersemayam di dalam hati yang tenang. Kamu mungkin telah melalui banyak luka, kehilangan, dan air mata, tapi semua itu telah membuatmu lebih peka, lebih manusiawi, dan lebih sadar akan betapa berharganya setiap detik kehidupan. Ketika kamu bisa memandang masa lalumu tanpa rasa marah dan penyesalan, itu artinya kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu mampu bersyukur atas semua hal yang pernah menyakitimu, itu artinya kamu telah mencapai kebijaksanaan sejati. Tidak ada perjalanan spiritual yang mudah, tetapi setiap langkahnya selalu membawa kedamaian bagi mereka yang tulus menjalaninya. Jiwa terpilih bukan berarti lebih tinggi dari yang lain, tetapi lebih sadar akan tanggung jawabnya untuk menebarkan kebaikan. Mereka tahu bahwa cahaya yang mereka bawa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menerangi jalan orang lain. Jika kamu telah sampai pada titik ini, ketahuilah bahwa kamu tidak lagi berjalan sendirian. Seluruh semesta dengan caranya yang misterius sedang berjalan bersamamu. Semua perjuanganmu, semua doamu, dan semua air matamu sedang dirangkai oleh Tuhan menjadi lukisan indah yang kelak akan kamu pahami sepenuhnya pada waktu yang tepat. Kini, setelah kamu memahami perjalanan panjang ini, ingatlah satu hal penting. Kamu adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Semua rasa sakit, semua kebahagiaan, dan semua pertemuan telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jiwa terpilih bukan berarti lebih mulia, tetapi lebih sadar akan tanggung jawabnya untuk membawa cahaya dan kebaikan ke dunia. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, sedang memantapkanmu menuju takdirmu yang sejati. Saat kamu membaca atau mendengarkan pesan ini, percayalah bahwa semesta sedang berbicara kepadamu. Kamu tidak sendirian, kamu tidak salah jalan, dan kamu tidak terlambat. Semua sedang berjalan sesuai rencana. Teruslah melangkah, teruslah belajar, dan teruslah bersinar. Dunia membutuhkan cahayamu. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mengikuti perjalanan spiritual ini sampai akhir. Jika kamu merasakan getaran positif, pencerahan, atau sekadar ketenangan dari pesan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa di luar sana menemukan cahaya mereka sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Ingatlah selalu, kamu bukan kebetulan. Kamu adalah rencana yang indah dari Tuhan yang sedang diwujudkan di dunia ini.